Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada hari ini anak-anak semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Untuk hari ini kita akan mempelajari muatan pembelajaran kita. Meskipun kita masih menggunakan sistem dalam jaringan atau daring, namun Bapak semua minta kepada semua anak untuk tetap bersemangat, tetap fokus belajar walaupun kita masih belajar daring. Oke anak-anak semuanya ya. Untuk matematika, anak Bapak sudah tahu kalau matematika adalah ilmu berhitung atau matematika itu dikenal sebagai ilmu berhitung. Nah, kalau membicarakan ilmu berhitung, anak-anak Bapak semuanya sudah mengerti cara berhitung yang benar dan tepat ya anak-anak semuanya ya. Jadi nggak usah Bapak ulangi kembali bagaimana cara berhitung. Bapak yakin anak-anak Bapak semuanya sudah paham dan mengerti berhitung dengan baik dan benar. Nah, untuk pembelajaran pertama matematika di kelas 3, kita akan mulai dari kompetensi dasar titik 1 ya, kali 1. Di situ kita akan membahas tentang sifat-sifat bilangan cacat. Nah, ini adalah merupakan suatu produk yang baru untuk anak-anak Bapak ya. Bilangan cacat. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita bahas dulu apa itu bilangan cacat. Bilangan cacat adalah himpunan bagian dari bilangan yang dimulai dari angka 0 ya, dari angka 0 dilanjutkan dengan bilangan bulat positif. Nah, bilangan bulat positif apa saja Pak Ahmad? Yaitu 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi itulah yang disebut dengan bilangan cacat. Oke anak, kita lanjut. Bilangan cacat merupakan gabungan dari. Nah, jadi gabungan dari apa tuh bilangan cacat tersebut? Dari angka 0 dan bilangan asli. Bilangan asli anak-anak sudah tahu ya. 1, 2 dan seterusnya. Untuk lebih memudahkan anak-anak Bapak atau lebih menyempurnakan bagaimana cara berhitung dengan baik dan benar untuk bilangan cacat, maka ada langkah-langkah yang harus anak-anak perhatikan semuanya. Apakah langkah-langkah tersebut? Langkah-langkah tersebut adalah memahami sifat-sifat bilangan cacat. Ternyata bilangan cacat ini memiliki 4 sifat. Nah, keempat sifat inilah kalau anak-anak Bapak sudah mengerti keempat sifatnya ini, maka nantinya anak Bapak akan mengalami kemudahan dalam menghitung bilangan cacat. Ya anak-anak semuanya, ada 4. Apa saja keempat sifat-sifat bilangan cacat tersebut? Yang pertama, sifat komutatif atau pertukaran. Itu lebih lanjut nanti kita lihat di sana ya, ada penjelasan yang lebih detail lagi. Yang kedua, sifat asosiatif pengelompokan. Yang ketiga, sifat distributif penyebaran. Yang keempat, sifat identitas. Jadi ada 4 sifat bilangan cacat yang akan mempermudah anak-anak Bapak memahami bilangan cacat atau berhitung, melakukan perkalian, penjumlahan, pengurangan maupun pembagian. Jadi kalau keempat sifatnya sudah dikuasai, sudah dipahami dengan baik, akan mudah untuk melanjutkan pembelajaran matematika nantinya ya. Untuk pertemuan pertama, kita akan membahas 2 sifat bilangan cacat dulu ya, yaitu sifat bilangan cacat komutatif dan sifat asosiatif ya. Untuk pertemuan pertama kita akan membahas sifat komutatif dan sifat asosiatif dulu. Untuk sifat komutatif dan asosiatif nanti terbagi menjadi 2 ya anak Bapak semuanya ya. Yang pertama, sifat komutatif dalam penjumlahan. Nah, nanti kalau dalam penjumlahan, simbol penjumlahan, Bapak sudah tahu ya, ada tanda tambah, artinya itu adalah penjumlahan. Jadi kalau melihat kata penjumlahan, ingat simbol tanda tambah. Kemudian ada lagi komutatif yang kedua,
perkalian. Nih, tanda silang kalau bahasa anak bapak semuanya ada juga yang menyebut sebagai huruf X, itu artinya tanda kali. Berarti kita dalam perkalian. Kalau tanda tambah berarti kita dalam penjumlahan. Untuk sifat asosiatif yang kedua juga sama ya, ada dua, yaitu asosiatif dalam penjumlahan dan asosiatif dalam perkalian. Jadi dua sifat ini dulu yang akan kita bahas dalam pertemuan pertama. Kita masuk sifat yang pertama, sifat komutatif ya. Kita masuk dulu komutatif dalam penjumlahan. Apa itu sifat komutatif? Komutatif artinya sifat pertukaran tempat atau posisi bilangan cacah, namun tetap menghasilkan nilai yang sama. Walaupun kita melakukan pertukaran tempat atau posisi, tetapi tidak akan merubah hasilnya. Hasilnya atau nilainya tetap sama. Baik anak-anak semuanya ya, paham ya apa yang disebut dengan komutatif? Kita masuk komutatif yang pertama, komutatif dalam penjumlahan. Nah, ya, dalam penjumlahan ada apa ini? Sudah Bapak buat yang Bapak kotak merah ini. Ini adalah cara atau rumus untuk menghitung sifat komutatif dalam penjumlahan ya. Di sini Bapak buat, Bapak perumpamakan. Jika A ditambah B, artinya sebelum penukaran, berarti ini sifat awalnya. Ya, anak semua ya, sifat awal sebelum. Jika kita ganti atau kita tukar menjadi B tambah A, ini setelah ditukar. Kalau sebelum ditukar A tambah B sebelum ya, kalau setelah berarti dia berubah menjadi B tambah A. Itu penjumlahan komutatif. Ingat, walaupun kita melakukan pertukaran, tapi nilainya tetap sama. Ayo kita buktikan anak-anak semuanya ya. Apa benar sih kata Bapak, kalau kita melakukan sifat komutatif atau pertukaran penjumlahan, tapi dia menghasilkan hasil yang sama? Kita buktikan. Lihat contohnya. Di sini Bapak membuat dalam contoh kelereng ya. Nah, di sini pertama Bapak mempunyai dua kelereng. Ya, dua kelereng. Berarti dua kelereng ini kita anggap ini adalah nilai A. Kemudian kelereng yang kedua ada 3, kita anggap sebagai nilai B. Artinya A ditambah B atau 2 ditambah 3 sama dengan 5. Ini sebelum penukaran atau sifat awalnya. Kita masuk bagaimana bentuknya setelah melakukan penukaran atau sifat. Sudah kita gunakan sifat komutatifnya dalam penjumlahan. Kita tukar ya. Nah, di sini 3 Bapak perumpamakan dengan B ditambahkan dengan 2 Bapak perumpamakan dengan A, maka dia berubah bentuk menjadi 3 ditambah 2 ataupun B ditambah A sama dengan 5. Nah, ini anak-anak Bapak semuanya, walaupun dia melakukan pertukaran, tetapi hasilnya tetap sama, yaitu sama-sama 5 kelereng. Nah, terbukti anak-anak Bapak semuanya ya, tidak merubah nilainya atau hasilnya, tetap sama. Sekarang kita masuk ke dalam bentuk contoh, ke dalam bilangan matematika. Nah, Bapak punya 7 ditambah 5 sama dengan 12. Ini artinya sifat awalnya. Bentuk awal ya sebelum melakukan pertukaran. Berarti di sini A ditambah B sama dengan 12, berubah menjadi B ditambah A juga hasilnya 12. Artinya jika kita gunakan sifat komutatif, maksudnya pertukaran tempat, dia tetap menghasilkan hasil yang sama. Jadi itu yang diingat ya anak-anak Bapak semuanya ya. Komutatif dalam penjumlahan ditukar tetapi nilainya tetap sama, tidak berubah. Kita masuk sifat komutatif dalam perkalian ya. Dalam perkalian, kalau perkalian ingat muncul tanda
dikali, berarti dalam berkalian. Rumusnya A dikali B sama dengan B dikali A. Awalnya A dikali B, kita rubah menjadi B dikali A. Kita masuk ke dalam contoh kalimat matematikanya. 5 Bapak angkat nilai A dikali 8 nilai B berubah menjadi B. 8 tadi nilai apa? B dikali 5 nilai A. Artinya A dikali B berubah menjadi B dikali A. A nya 5 dikali B nya 8 sama dengan 40. Kita tukar, B nya 8 dikali A nya 5 sama dengan 40 juga. Jadi sama, walaupun kita melakukan pertukaran dalam bilangan cacah. Oke anak-anak Bapak semuanya, untuk sifat komutatif Bapak rasa sudah bisa dipahami ya, cukup jelas. Yang diingat, jika melakukan pertukaran dari sifat awal, dari bentuk awalnya, setelah melakukan pertukaran nilainya tetap sama, tidak berubah. Jadi Bapak rasa cukup sekian untuk sifat komutatif, baik komutatif dalam penjumlahan ataupun komutatif dalam perkalian. Oke anak-anak Bapak semuanya ya, cukup sekian untuk sifat komutatif. Kita lanjutkan sifat yang kedua, yaitu sifat asosiatif. Untuk yang kedua, nama itu adalah sifat asosiatif. Sudah Bapak jelaskan juga tadi ya. Sifat asosiatif ada juga asosiatif dalam penjumlahan dan asosiatif dalam perkalian. Sekarang kita lihat di sini. Yang pertama, apa itu sifat asosiatif? Adalah pengelompokan. Apa yang kita kelompokkan? Pengelompokan yang kita lakukan adalah penjumlahan atau perkalian dari 3 bilangan. Jadi kalau untuk sifat asosiatif ini dari 3 bilangan ya, kita kelompokkan ada 3 bilangan ya anak-anak semuanya, akan memberikan hasil yang sama walaupun dikelompokkan dengan cara yang berbeda ya. Jadi tetap dia menghasilkan hasil yang sama walaupun dia dikelompokkan dalam bentuk yang berbeda, dia akan menghasilkan nilai yang sama. Langsung saja nanti kita lihat ya. Yang pertama tadi apa namanya adalah asosiatif dalam penjumlahan. Kalau dalam penjumlahan ingat, Bapak bilang apa tadi? Kalau penjumlahan kita harus ingat dengan simbol tanda tambah. Ini anak-anak ya semuanya ya. Kita lihat rumusnya untuk asosiatif pada penjumlahan. A tambah B dalam kurung ya, A tambah B tambah C kita kelompokkan menjadi A ditambah B tambah C. Kalau tadi yang kita kelompokkan adalah A tambah B. Sekarang setelah kita melakukan pengelompokannya, kita tukar, kita kelompokkan menjadi bentuk yang lain, yaitu B ditambah C. Dari A yang kita kelompok, A tambah B yang kita kelompokkan berubah menjadi B yang kita kelompokkan tambah C. Jadi bentuk semulanya A tambah B kita kelompokkan baru ditambah dengan C. Nah kita kelompokkan lagi berubah menjadi A ditambah yang kita kelompokkan lagi adalah B ditambah C. Untuk contohnya, kelompok yang pertama 5 ditambah 2 yang kita kelompokkan 5 tambah 2 ya 5 dengan 2 baru ditambah 6. Untuk pengelompokan dalam bentuk yang kedua atau yang berbeda yang kita kelompokkan adalah 5 ditambah, nah dalam kurung yang kita kelompokkan adalah 2 ditambah 6 anak-anak semuanya ya. Jadi berubah, walaupun berubah tetap hasilnya sama. Kita buktikan. Yang dalam kurung kita jumlahkan terlebih dahulu. 5 ditambah 2. Kenapa kita harus menjumlahkan Pak Ahmad, Pak Guru? Karena kita akan melepas tanda kurung. Tanda kurungnya harus kita lepas dulu. Maka kita hitung, kita jumlahkan langsung. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Baru ditambah dengan 6. Untuk kelompok yang kedua tadi 5 ditambah dalam kurungnya. Langsung jumlahkan dalam kurung 2 ditambah 6 sama dengan 8. Dapat tahap yang kedua 7 ditambah 6. Hitung langsung ya. 7 ditambah 6 berapa anak-anak semuanya? 16
Nah, 7 tambah 6. Anak-anak kan udah pintar nih, hitung. Maka dapat hasilnya adalah 13. Di kelompok yang berbeda, 5 ditambah 8 juga menghasilkan 13. Jadi, dia walaupun dikelompokkan, tapi dengan cara yang berbeda, hasilnya tetap sama. Yang kedua, untuk asosiatif perkalian. Ingat anak-anak ya, kalau perkalian diingat tanda kali. Nah, ini dia tanda kali ya. Nih, caranya atau rumusnya, kelompok pertama A dikali B dikali C. Kita kelompok dengan bentuk yang berbeda. A kali B kali C. Kalau di sini kita kelompokkan A kali B, di sini kita kelompokkan adalah B kali C. Sama seperti penjumlahan, cuman tanda tambah diganti dengan tanda kali. Nah, pertanyaannya, anak-anak harus paham perkalian 1 sampai dengan 9. Ayo, sudah paham perkalian semuanya di kelas 2 kemarin? Iya, Bapak Raka yakin sudah bisa ya. Nanti kalau memang belum lancar perkalian, boleh minta bantuan sama ibu, sama ayah, atau sama kakak di mana nanti ya, anak semuanya ya. Kita masuk ke contoh kalimat matematikanya. Kelompok pertama, 4 dikali 3 dikali 2. Kita ubah ke dalam bentuk yang berbeda. 4 dikali yang kita kelompokkan kembali adalah 3 dengan 2. Kalau tadi dikelompokkan pertama 4 dengan 3. Kalau kelompok kedua adalah 3 dikali 2. Ya, dalam kurung kita lepas kurungnya, kita kalikan langsung ya supaya dapat hasilnya. Kurungnya juga hilang. 4 dikali 3 sama dengan 12. Ini dia. Sudah tahu ya anak-anak semua ya? 4 dikali 3 hasilnya adalah 12. Baru dikali 2. Masuk kelompok yang berbeda. 4 dikali 6 dari mana Pak? Lepas kurungnya, maka 3 langsung kali 2 dapat 6. Jadi 6 hasilnya dari 3 dikali 2. Benar ya anak-anak semuanya? 3 kali 2 sama dengan 6. Untuk tahap yang kedua, setelah kita kalikan tadi 12 dikali 2. Untuk pengelompokan yang berbeda, yang kedua 4 dikali 6. 12 dikali 2 nggak bisa Pak dihitung langsung, tidak terdapat dalam perkalian 1 sampai 10. Ingat yang sudah diajari di kelas 2, yaitu kita menggunakan cara bersusun pendek. 12 dikali 2 kalikan ya, 2 yang kita kalikan 1 dulu. 2 dikali 2 4, 2 dikali 1 2. Jadi dapat hasilnya 24. Jadi kalau mengali dengan bilangan 2 angka, pakai cara bersusun pendek. Nah, kalau di kelompok yang kedua yang berbeda tadi, 4 dikali 6 artinya masih terdapat dalam perkalian. Jadi anak-anak kalau yang sudah hafal perkalian, tinggal nulisnya aja. Jadi dapat 4 kali 6 sama dengan 24. Jadi meskipun kita kelompokkan dalam bentuk yang berbeda, namun dia menghasilkan hasil yang sama. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, Bapak rasa kalau untuk penjelasan hari ini cukup sekian. 2 sifat yang sudah kita bahas tadi, dan anak semuanya ya. Semoga anak-anak bisa lebih memahami lagi. Harapan Bapak diulangi di rumah lagi bersama orang tuanya ya, supaya lebih memahami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah.